Halo guys, bertemu lagi bersama aku, Suster Nui, si suster cantik yang hobi nonton film dan menghibur kalian semua. Tak terasa ya, lebaran sebentar lagi. Gimana puasanya? Ada yang bocor gak? Mudah-mudahan diberikan kebaikan dan keberkahan ya. Sambil menunggu berbuka dan sahur, aku akan menceritakan film yang seru dan menegangkan. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja, cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Xiao Jun. Dia sedang menyetir sambil mendengarkan berita tentang seseorang yang menghilang secara misterius. Tiba-tiba, telepon berdering. Ternyata pamannya yang bernama Paman Jung menelpon. Si paman menelpon untuk mengingatkan bahwa hari ini Jun ulang tahun. Pamannya telah menyiapkan kue di rumahnya dan menyuruh Jun untuk segera pulang agar bisa mengajak pacarnya dinner. Di tengah jalan, Jun dikagetkan dengan sebuah kecelakaan mobil. Dia mencoba menolong orang yang ada di mobil tersebut. Di tubuh orang itu ada luka di dadanya. Ketika Jun akan memegangnya, tiba-tiba seekor makhluk masuk ke tangan Jun yang luka. Jun berubah seperti serigala, namun dengan wajah manusia. Tak lama, sekelompok orang datang. Jun ditembak. Jun pun berubah menjadi serigala dan melawan orang-orang tersebut. Karena terus ditembak, Jun pun melompat ke laut. Ketika sampai di rumah, Jun bersikap aneh. Dia makan seperti orang yang sangat kelaparan. Bahkan dia mengacak-ngacak kulkas untuk mencari makanan. Padahal dia telah memakan banyak makanan. Karena terlalu banyak makan, dia pun muntah. Jun bercermin. Dia melihat bayangan serigala. Karena kaget, dia pun terpental ke dalam bak mandi dan tertidur di sana. Saat bangun, dia mendengar suara TV dari kejauhan. Jun memutuskan untuk masuk kerja. Di tempat kerja, bosnya memarahi Jun karena telah meninggalkan mobilnya. Dari kejauhan, bosnya berusaha melemparkan sebuah kaleng minuman. Dengan cepat, dia pun langsung menebasnya hingga botol itu terkena tembok. Melihat hal itu, bosnya sangat ketakutan. Malam pun tiba. Jun sedang berjalan. Dari kejauhan, dia melihat ada gadis kecil yang akan tertabrak mobil truk. Dengan kekuatannya, dia langsung menyelamatkan anak kecil tersebut. Seketika, Jun langsung teringat dengan kenangan masa kecilnya, di mana dia pernah dibuli oleh dua temannya dan diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Karena itu, dia langsung bergegas mengunjungi tempat tinju. Dia menonton dua gadis sedang bertaruh. Salah satu dari mereka kalah. Karena tak terima, sang gadis menyerang lawannya yang bernama Xiao Yu sampai Xiao Yu akan terjatuh. Untungnya, Jun segera menangkapnya. Seorang pria datang bersama teman-temannya. Dia mengajak Jun bertanding. Jun setuju, namun baru satu kali pukulan, Jun sudah tepar dan tak sadarkan diri. Di tempat lain, Yong sedang memperhatikan Jun. Ternyata dulunya ayah Jun seorang ilmuwan yang disuruh Yong untuk melakukan sebuah eksperimen. Namun, di tengah penelitian ayahnya meninggal. Yong menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jun agar eksperimennya berhasil. Jun terbangun. Saat ini, dia berada di rumah Yu. Ketika sedang berbincang-bincang, Jun melihat di pipi Yu ada perban dengan logo perusahaan Sayulian. Yu memperhatikan foto kakaknya yang hilang misterius. Jun memberitahu Yu bahwa dia melihat kakaknya ditangkap oleh geng Sayulian. Tiba-tiba,
Jun mendengar ada yang datang ke rumah mereka. Geng Sayulian mendobrak rumahnya. Namun, sayangnya Jun dan Yu sudah kabur. Mereka bersembunyi di bawah mobil para geng tersebut, lalu menempelkan HP agar bisa melacak keberadaan mereka. Setelah geng mereka pergi, Jun dan Yu kembali ke rumah. Yu bertanya, kenapa mereka kesini? Jun mengatakan dia ingin menangkap Jun karena mereka menginginkan sesuatu yang berada di tubuhnya. Jun pun curiga. Semua ini ada kaitannya dengan ayah Jun yang sudah meninggal. Jun pun teringat Paman Jung. Dia yakin bahwa Paman Jung mengetahui hal ini. Jun segera pergi ke tempat kerja Paman Jung. Namun, setelah sampai di sana, ada insiden ledakan. Jun pun segera berlari untuk menyelamatkan Paman Jung. Jun melihat Paman Jung tak sadarkan diri. Untungnya, Jun berhasil menyelamatkan Paman Jung. Jun langsung menanyakan tentang Sayulian. Namun, sayangnya Paman Jung tidak memberitahu apapun. Ketika di perjalanan pulang, Jun diikuti oleh seseorang secara diam-diam. Hingga orang itu pun tertangkap. Ternyata itu adalah Waneng. Setelah diinterogasi, Waneng mengatakan dirinya adalah hacker. Waneng tidak bermaksud membuntuti Jun. Dia hanya tertarik dengan Sayulian. Waneng langsung mencari tahu Sayulian dari internet, ditemenin Jun dan Yu. Waneng menemukan bahwa Sayulian adalah organisasi misterius yang didirikan oleh industri minyak lautan kota Xingye. Organisasi itu sedang melakukan perdagangan senjata kimia ilegal dengan organisasi militer luar negeri. Ternyata ayah dan Paman Jung berusaha melakukan penelitian rekayasa genetika lintas spesies dengan mereka. Waneng juga menunjukkan orang-orang yang ditawari sebuah pertandingan dengan upah yang besar. Lalu mereka menghilang. Yu langsung teringat bahwa kakaknya pernah menerima undangan dengan pertandingan di sebuah pulau. Keesokan harinya, Jun dan Yu pergi ke pantai. Jun berusaha menenangkan Yu karena saat itu Yu sangat sedih telah kehilangan kakaknya yang selalu berjuang untuknya. Malam harinya, mereka memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba, dari depan beberapa mobil sengaja menyorotkan lampunya ke arah mereka. Ternyata itu adalah geng Sayulian. Bosnya berkata bahwa dulu ayah Jun berkontribusi besar terhadap perusahaannya. Ayah Jun orang yang jenius di bidang biologi. Bosnya pun mengajak Jun untuk bergabung agar hidupnya tidak sengsara lagi. Kapten geng Sayulian menembakkan pistolnya ke arah Yu. Untungnya tidak kena. Jun memikirkan keselamatan Yu. Jadi, dia menyerahkan dirinya ke geng tersebut. Yu terus mengejarnya hingga dia berhasil merampas mobil dan membawanya bersama Jun. Mereka pergi ke Paman Jung. Jun dengan nada marah menanyakan kembali tentang perusahaan Sayulian. Kali ini, Paman Jun menceritakan ayah Jun dan pamannya melakukan penelitian. Mereka mengambil gen dari tubuh serigala liar dan manusia. Lalu, penelitian itu berhasil dan menciptakan zat khusus yang dinamai parasit yang dapat meningkatkan gen manusia. Tujuannya untuk menyembuhkan jenis penyakit manusia. Sayulian adalah investor terbesarnya. Karena ayah Jun meninggal,
Jadi penelitian tersebut diberhentikan. Paman Jun pun menceritakan bahwa 13 tahun yang lalu Ibu Jun meninggal karena sebuah penyakit. Setelah Ibu Jun meninggal, Ayah Jun tidak bersemangat lagi untuk melaksanakan penelitian. Namun, Sayulian memaksa Ayah Jun untuk melanjutkan penelitian hingga suatu saat terjadi kebakaran di laboratorium. Dan Ayah Jun tak bisa kabur dari sana. Akhirnya, Ayah Jun meninggal. Karena khawatir, Paman Jung melarang Jun untuk mencari tahu Sayulian karena Sayulian terlalu bahaya. Dia tidak mau Jun mengalami hal yang sama seperti ayahnya. Dari balik pintu, tiba-tiba geng Sayulian datang. Bos mereka langsung menembak Paman Jung. Jun sangat marah. Seketika dia berubah jadi serigala dan langsung menyerang geng Sayulian. Kapten dari geng tersebut menembak Jun dengan peluru hijau yang membuat Jun kembali jadi manusia. Kapten itu akan menembak lagi. Untungnya Jun keluar jendela. Di bawah, Waneng sudah bersiap membawa Jun. Singkat cerita, Jun pergi ke pantai. Dia sangat sedih karena telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dia memandangi kalung yang diberikan ayahnya. Karena aneh dengan kalungnya, dia pun mendatangi Waneng. Ketika Waneng melihat kalung, dia mengungkapkan bahwa itu kunci sebuah ruangan. Mereka pun langsung mendatangi sebuah bangunan terbengkalai. Mereka memeriksa semua ruangan. Di sana, Jun melihat sebuah cakaran di lemari. Dia pun langsung memeriksa lemari tersebut dan ditemukan sebuah koper. Lalu membuka koper itu dengan kunci kalungnya. Dalam koper ditemukan sebuah rekaman. Setelah didengarkan, sang ayah melakukan eksperimen dengan menggunakan DNA-nya sendiri. Dia melakukan hal tersebut untuk menyembuhkan ibunya. Namun, si ibu meninggal sebelum penelitian selesai. Sayulian menyalahgunakan obat tersebut yang seharusnya untuk menyelamatkan manusia, mereka malah memakai untuk membunuh. Jika penelitian dilanjutkan, maka akan ada banyak orang yang kehilangan nyawanya. Si ayah sudah berusaha untuk menghentikan semuanya, namun gagal. Sementara di tempat lain, geng Sayulian sedang menyelidiki laboratorium Paman Jung. Mereka menemukan sesuatu. Ketika bos mereka memperhatikan sesuatu di tangannya, tiba-tiba bos mereka dibunuh oleh seseorang. Jun dan Waneng sedang mencari markas rahasia Sayulian. Waneng menemukannya di sebuah kapal tua yang terbengkalai di pulau. Sementara Yu dikurung di sebuah ruangan. Dari ruangan sebelah, dia mendengar lagu yang selalu kakaknya nyanyikan. Yu melihat ke ruangan di sebelahnya. Dia melihat kakaknya yang sudah lemah. Jun dan Waneng mulai memasuki markas tersebut dengan diam-diam. Namun, Jun langsung dihajar oleh penjaga di sana. Karena bukan tandingannya, dia pun berhasil. Jun mencari keberadaan si gadis, sedangkan Waneng mengumpulkan bukti. Ketika Jun sedang mencari kunci, tiba-tiba Paman Jung datang. Dia mengatakan bahwa dia tidak mati karena darah Jun yang membuat parasit berkembang lebih baik. Ketika sedang berbincang-bincang, mereka dikejutkan dengan sebuah rekaman di mana Ayah Jun dan Paman Jung sedang bertengkar karena Paman Jung bekerja sama dengan Sayulian. Dan fakta yang mengejutkannya lagi, ternyata yang membakar laboratorium adalah Paman Jung. Lalu
Dia mengunci pintu sehingga ayah Jun meninggal. Jun menyadari bahwa Paman Jung dalang di balik semua ini. Paman Jung juga membunuh bos dari Sayulian. Paman Jung merubah dirinya menjadi manusia serigala lalu menyerang kapten geng Sayulian. Jun dan Paman Jung bertarung, sementara Waneng menyelamatkan kakak dan Yu. Yu menyuruh Waneng membawa kakaknya, sedangkan Yu membantu Jun dengan cara mengikat leher Paman Jung. Jun segera menarik talinya hingga Paman Jung menggantung di udara. Yu menyetrum Paman Jung hingga Paman Jung terpental dan mati.